Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lakhratul mu'azzami wal mukarrami guragung parsahabana musil isyam sahib wa fatajul arifin radallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kemudian Guru Agung Pangarsa Bahno menjelaskan qala Allah Ta'ala, di mana Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah aslaha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit, memberikan buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu sadar, selalu ingat. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, berdasarkan hadis sebelumnya yaitu di episode 87 dari Bayan Miftahus Sudur ini, kita sudah mengetahui bahwa kalimat thayyibah adalah kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana juga di dalam tafsir Al-Jilani, kalimat thayyibah hiya kalimat tauhid. Kalimat yang baik itu adalah kalimat tauhid. Apa itu kalimat tauhid? Yaitu kalimat yang difungsikan sebagai alat untuk mengkonsentrasikan dan menteguhkan batin kita, yaitu zikir jahar dan zikir khafi. Inilah kalimat thayyibah ya Bapak Ibu. Yang paling utama itu kalimat thayyibah atau kalimat tauhid, yaitu zikir khafi itu. Karena zikir khafi itulah yang sebetulnya kalimat tauhid, kalimat yang akan benar-benar mengkonsentrasikan dan meneguhkan batin kita. Jadi kalimat thayyibah itu adalah kalimat tauhid, kalimat untuk mengkonsentrasikan dan menteguhkan batin kita. Di dalam tradisi tarekat kita mengenal istilah seperti tafakkur, tawajjuh, tawakuf, atau dalam istilah yang lebih modern meditasi sufi atau meditasi zikir istilah lainnya ya. Nah, ini merupakan alat-alat atau tarekat untuk menteguhkan batin kita, untuk mentauhidkan batin kita. Seperti dalam kitab Sirul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan 3 hadis tafakkur sebagai ilmu untuk mengkonsentrasikan, menteguhkan batin kita. Di mana baginda Muhammad SAW bersabda, "At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanah." Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis kedua, "At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah." Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kemudian, "At-tafakkur sa'atan khairun min ibadati alfi 'am." Tafakkur 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Berdasarkan 3 hadis ini, amaliyah tafakkur itu memiliki keistimewaan yang luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita mencapai puncak tafakkur itu, di mana 1 jam tafakkur lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Lalu apa itu tafakkur? Nah, itu ilmu tauhid. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, at-tafakkuru wa huwa ilmu irfan, akni at-tauhid. Tafakkur itu adalah ilmu tauhid, ilmu untuk mengkonsentrasikan atau menteguhkan batin kita, konsentrasi batin kita, kesadaran batin kita, dawamu huduril qalbi ma'allah. Di kesadaran itu mentunggal, menetap, memuncak di dalam pengalaman baqa billah. Lalu kemudian lebih jelas lagi Pangarsa Bahno menjelaskan mengenai amaliyah tafakkur ini, bahwa tafakkur di dalam tradisi kita, di dalam TKN adalah tawajjuh. Kita mengkonsentrasikan dan meneguhkan batin kita dengan alat zikir khafi. Di dalam kuliah subuh beliau menjelaskan berkenaan dengan keistimewaan tafakkur ini berdasarkan 3 hadis tafakkur tadi, di mana tafakkur 1 jam batin itu teguh, kokoh ke Allah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Batin itu tidak goplah, tidak ngablung, ngecaprak ngalir ngidul. Mengamalkan 1 jam sama dengan ibadah 1 tahun.
Nah ini tahapan awalnya. Tahapan kedua, tafakkur atau tawajuh 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Tahapan ketiga, 1 jam tawajuh, batin tetap ke Allah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Kemudian beliau menjelaskan, bila tidak dilatihkan, tidak diamalkan, ya dongeng melulu itu namanya. Jadi jelas sekali ya Bapak Ibu sekalian, amaliyah tafakkur itu atau amaliyah tawajuh yang biasanya kita kenal ya, atau kita sederhanakan dengan istilah yang lebih modern, meditasi tawajuh. Alatnya adalah kalimah thayyibah, zikir hobi. Nah ini alatnya, tarekatnya, caranya agar batin itu menjadi semakin teguh, semakin kokoh, ajak pancep, tidak goplah, tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ngablu, ngajaprak, ngalir ngidul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat tadi diibaratkan bahwa kalimah thayyibah itu adalah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh di dalam tanah. Nah ini Bapak Ibu, akarnya teguh. Kenapa? Karena tertanam kuat di dalam tanah. Kalau dangkal pasti mudah tercabutnya. Tetapi kalau dalam tertanam kuat akarnya di dalam tanah, tentu susah untuk dicabut. Nah, pohon seperti apa? Ya seperti pohon kurma. Di dalam tafsir Al-Jilani dijelaskan, kasyajaratin thayyibah hiya an-nakhlah allati asluha wa 'uruquha thabitun fil ardi bihaitsu la yaqla'uha wa la yushawwishuha ar-riyah aslan. Jadi kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik, syajarah thayyibah. Apa itu? Pohon kurma. Akarnya tertancap kuat di dalam tanah sehingga sama sekali tidak bisa dicabut dan digoyangkan oleh angin. Nah Bapak Ibu sekalian, bila kita sering latihan meditasi tawajuh, duduk diam tafakkur selama 1 jam, kita mudah untuk memahami hal ini. Jadi kita latihan meditasi tawajuh selama 1 jam. Alatnya adalah zikir hobi. Maka nanti ketika tingkat konsentrasi atau kesadaran batin itu semakin tetap, semakin tetap, semakin tetap, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, konsentrasinya itu semakin ajak pancep, semakin semakin tenggelam, semakin menyelam ke dalam konsentrasi yang sangat dalam. Nah ini artinya semakin dalam akarnya tertanam ke dalam bumi batin yang terdalam. Jadi semakin dalam, semakin kokoh akarnya, itu artinya semakin teguh, semakin konsentrasi zikir hobinya. Jadi kita duduk diam tawajuh, semakin teguh zikir hobi, semakin meluncur jauh ke dalam konsentrasi yang dalam, yang tenggelam. Nah inilah yang dimaksud dengan akarnya semakin teguh ke dalam bumi batin kita. Jadi kalau kita ibaratkan di dalam lapisan frekuensi hati, akar konsentrasi itu semakin dalam, dari sadar semakin dalam ke qalbu, semakin dalam ke fuad, semakin dalam ke syarab, lalu ke lub, lalu ke sir, lalu tenggelam ke titik ana, di mana konsentrasi itu semakin tetap, semakin teguh, sehingga memberikan buah konsentrasi nanti itu. Jadi kalau kita baru sebentar tawajuh, batin goplah, ingatan ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, itu dangkal namanya. Pohonnya pohon yang jelek, nggak kuat akarnya, kena angin dikit langsung goyang. Nanti kalau kena angin kencang langsung tercerabut akarnya. Nah ini goplah, pohonnya jelek, pohon goplah. Kalau syajarah thayyibah itu konsentrasinya semakin teguh, semakin dalam akarnya di dalam batin kita, sehingga tidak mudah goyah oleh goncangan apapun. Ada kesemutan, batin tetap teguh di zikir hobi. Ada orang lalu lalang, batin tetap teguh di zikir hobi. Ada suara, ada ilusi, ada desa, khurafat dan takhayul dan banyak hal yang mengganggu keteguhan dan konsentrasi batin kita pada zikir hobi, batin itu tetap tidak goyang. Nah ini syajarah thayyibah, asluha thabitun fil ardi, akarnya teguh, kuat, dalam, tertancap di dalam batin kita yang terdalam, sadar, qalbu, fuad, syarab, lub, sir hingga ana itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan tujuan zikir, goplah itu pohon yang jelek, hudur itu adalah syajarah thayyibah, itu pohon yang baik itu. Jadi sederhana sekali sebetulnya Bapak Ibu ya di dalam tarekat itu. Kita tidak pernah lari dari dua tujuan zikir ini. Kalau tidak goplah ya hudur. Kalau goplah berarti akarnya dangkal. Kalau hudur berarti akarnya dalam. Sabitun fil ardi, dalam, tembus akarnya itu ke lapisan tanah batin kita yang terdalam. Hudur, semakin dalam akarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini kan semakin memotivasi kita untuk meneguhkan batin kita dengan alat zikir kepada Allah itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah di setiap saat dengan izin Rabbnya. Nah ini buah tauhid.
buah konsentrasi. Jadi ada bidrut tauhid, ada benih tauhid, lalu menumbuhkan syajarah thayyibah, menumbuhkan pohon tauhid, pohon yang baik, yaitu pohon tauhid. Nanti ada buahnya, buah tauhid namanya, atau buah konsentrasi istilah mudahnya ya. Jadi kita duduk dalam tawajuh mematuh, melatih batin kita dengan alat zikir hobi itu sama seperti kita sedang menumbuhkan benih tauhid kita, benih konsentrasi itu. Maka nanti ketika akar pohon konsentrasi itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, nah ini ibarat pohon itu semakin besar pohon, semakin kuat pula akarnya tertancap ke dalam tanah batin kita. Artinya semakin dalam akar konsentrasi itu, pohonnya semakin besar juga. Pohon tauhid itu akan ada buah tauhid, akan ada buah konsentrasi itu. Apa itu? Ya, kalau ingin kita istilahkan dengan mudah, di sana ada muhabbah, ada ma'rifat, lebih tinggi lagi buahnya itu ada qurbah, ada unsiyah, kedekatan dan keintiman. Nah, ini ada di dalam kitab Sirul Asrar ya Bapak Ibu sekalian. Jadi pohon tauhid, pohon konsentrasi, alatnya adalah zikir hobi, itu pasti ada buahnya, pasti ada hasilnya. Nah, ini sudah ada saya jelaskan di video saya sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, kita latihan zikir, latihan meneguhkan batin, itu jangan berorientasi pada buah. Maka yang terpenting itu ya kita latihan. Kita duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam, meneguhkan, mengkonsentrasikan ingatan batin kita. Nanti pasti muncul buahnya dengan sendirinya. Akan kita dapatkan mahabbah, ma'rifat, qurbah dan unsiyah itu. Tapi kita jangan berorientasi pada buah. Kita teguhkan latihan. Yang penting prosesnya, latihannya. Maka nanti akan ada buahnya, mahabbah, ma'rifat, qurbah dan unsiyah itu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Apa maksudnya ini? Ya sederhananya ucapan kita menjadi semakin baik. Kalau kita ngomong, apa yang kita omongkan itu selalu benar, ucap nyata. Perbuatan kita menjadi baik, perbuatan kita menjadi santun, menjadi penuh dengan kearifan. Lintasan pikiran kita yang positif, yang baik, apapun yang kita pikirkan menjadi benar. Inilah mahabbah, ma'rifat, qurbah dan unsiyah itu. Jadi kalau kita bisa berakhlak mulia dengan akhlak yang muncul dari kesucian jiwa, maka ini sebetulnya buah dari amalan-amalan kita, buah dari zikir yang kita lakukan. Karena ada orang begini, saya udah bertahun-tahun loh Ustaz, saya belajar zikir, tapi kok nggak kayak orang-orang, biasa-biasa aja, orang sudah kesana kemari, saya masih begini-begini saja. Maka saya tanya sama dia, bagaimana ucapan Anda? Ucapan saya makin baik Ustaz setelah belajar zikir. Perbuatan Anda semakin baik juga, pikiran semakin positif juga. Saya susah berpikir jelek sekarang, dengki, benci, saya susah. Serakah, saya juga nggak tertarik dengan keserakahan. Emosi bagaimana? Emosi lebih mudah dikendalikan Ustaz. Saya lebih susah marah. Kalau ada orang marah, saya bisa senyum sama dia, saya kasihan sama dia. Ya sudah, emang apa yang kita cari dengan belajar zikir? Berubahnya akhlak kita, ucapan, perbuatan, pikiran, emosi kita berubah, kita mudah untuk melakukan yang baik-baik. Maka ini buah zikir. Ini pertanda zikir yang kita amalkan itu ada buahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sampai pada kesimpulan bahwa ternyata inti ajaran Islam itu adalah akhlak yang mulia. Ketemu sebagai puncak ajaran Islam itu adalah akhlak yang mulia, di mana beliau SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini bukan untuk ilusi-ilusi, bukan supaya bisa melihat surga, bukan bisa melihat neraka, bukan biar masuk ke dimensi lain, bukan biar bisa meramal, bisa menyembuhkan, akan tetapi liutammima makarimal akhlak, tetapi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan laharatul mu'azzam wal mukarram guru agung warsabanam Sayyidi Syekh Sahib wa fatajani fi radhiyallahu ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.